Salam jumpa teman-teman pecinta tarot, salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali saya, Dewi Tarot, bisa menjumpai teman-teman lewat tayangan ini. Nah, untuk edisi ini saya akan membuka peruntungan kita selama tahun Kerbau Logam. Nah, tahun Kerbau Logam ini akan dimulai pada tanggal 12 Februari 2021 dan berakhir di tanggal 31 Januari 2022. Apa saja karakter Kerbau Logam? Kerbau ini dalam zodiak Cina adalah kayak binatang yang tangguh, kuat, fokus, pekerja keras dan mudah dipercaya. Biasanya ini karakter yang akan menyertai kita selama di tahun Kerbau Logam. Oke, ada apa sajakah di tahun ini? Bagaimanakah peruntungan kita selama 1 tahun Kerbau Logam ini? Sudah penasaran? Oke, saya akan membuka dari sisi rezeki, bisnis dan investasi, dan karir kita selama 1 tahun ini. Oke, sudah siap semua? Langsung saja kita mulai. Untuk segmen yang pertama ini, saya akan mencoba melihat peruntungan dari sisi rezeki. Nah, ini peruntungan secara umum ya, rezeki secara umum untuk kita. Oke. Saya akan ambil 3 kartu. Kartu yang pertama, Nine of Swords. Wah, ini masih pusing ini kayaknya ya. Ini masih banyak pikiran, masih ada banyak beban. Ini sepertinya beban dari permasalahan di tahun sebelumnya ya. Misal kita punya hutang, harus melunasi cicilan dan lain sebagainya ya, semacam itu. Ini masih jadi PR di tahun Kerbau Logam ini. Four of Wands. Kita diminta untuk bisa lebih menyeimbangkan lagi. Nah, caranya dengan apa? Ini ada 4 pilar yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Ya, berarti ini untuk menyeimbangkan kita harus bekerja dengan lebih keras lagi ya. Tentu saja sesuai dengan karakter si kerbau. Nah, kalau tadi di kartu sebelumnya itu kita pusing, ya tidak berhenti dengan kepusingan, tapi harus ada usaha untuk menyeimbangkan rezeki ini. Nah, kartu yang ketiga ini Seven of Swords. Seven of Swords ini dari kartunya tampak seorang laki-laki yang duduk di peti mati ya. Dia ini kayak berpikir, ada kegalauan. Dia harus bagaimana, harus berbuat apa. Ya, yang jelas kalau mau melakukan sesuatu ya harus berdiri dulu, harus bangkit, harus bergerak gitu kan. Kalau masih duduk diam kebanyakan berpikir ya nggak dapat apapun gitu kan. Berpikir boleh, merencanakan sesuatu oke-oke aja, sah-sah saja. Bikin konsep, bikin rencana kan malah harus. Cuma jangan terlalu banyak duduk diam ya. Harus segera bergerak, harus bisa segera bangkit. Nah, untuk mendapatkan rezeki sesuai dengan yang kita harapkan untuk menyeimbangkan situasi tadi, tentu saja harus ada caranya ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan bisa bisnis,
Lalu saya juga mau melihat dari sisi investasi juga. Oke, kartu yang pertama saya akan membuka untuk situasi bisnis kita ya, apapun bisnisnya. Aduh, ini masih harus ngekip uang kita ya, dalam arti ini masih harus ada pengendalian diri di bisnis apapun. Memang belum bisa banyak bergerak, belum kayak pengembangan usaha ini belum terlalu berkembang ya, masih menjalankan yang sudah ada. Kalau yang ingin memulai bagaimana ya, bisa saja silakan dimulai, cuma memang belum bisa terlalu banyak bergerak, belum bisa terlalu banyak mengeluarkan uang. Ini kalau di kartu ini, di kartu Four of Pentacles ini disarankan untuk bisa lebih berhemat di pengeluaran. Oke, untuk kartu yang kedua saya ingin melihat investasi, iklim investasinya bagaimana. Nah, ini masih bisa berjalan ya, Two of Swords masih bisa jalan. Yang mau investasi bisa, tapi ini bentuk kayak gambarnya gunting. Ini kayak ada kegalauan, ada dua kaki di sini, ada kegalauan. Jadi memang bisa berjalan, tapi ya jalannya juga belum terlalu fokus. Jadi kalau saya melihatnya, kalau dari sisi investasi ini secara keuangannya belum terlalu kenceng ya, belum terlalu menghasilkan juga. Tapi kalau yang mau mencoba-coba untuk invest, silahkan, cuma saran saya jangan terlalu pakai uang yang terlalu besar dulu ya. Oke. Nah, untuk kartu yang ketiga saya akan mencoba menempatkan kartu itu sebagai kartu saran. Nah, sebaiknya bagaimana? Kalau untuk yang bisnis tadi belum bisa banyak bergerak, lalu yang investasi juga belum terlalu menghasilkan, belum terlalu kencang juga di tahun Kerbau Logam ini. Terus bagaimana dong? Harus seperti apa? Nah, Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini tentang kayak mengumpulkan pundi-pundi uang. Nah, mengumpulkan tentu saja nggak bisa yang dalam arti langsung banyak ya, langsung besar. Secara umum finansial atau keuangan atau uang yang masuk ini ada, cuma tidak dalam bentuk yang besar. Jadi ya sedikit demi sedikit ini bisa dikumpulkan. Jadi bisa tetap ada uang yang masuk yang bisa dihasilkan. Di segmen yang ketiga ini saya akan mencoba melihat perjalanan karir atau bagaimanakah untuk kalian para pekerja ini, nasib dan peruntunganmu di tahun Kerbau Logam. Oke, saya ambil 3 seperti tadi ya. 1, 2, 3. The Chariot. Ini sepertinya ada banyak hal yang belum seperti yang diharapkan. Kalau misal nih maunya bekerja dengan baik biar dapat bonus, malah jadinya bisa malah kena PHK. Terus saya melihat ada banyak hal yang masih belum sesuai dengan ekspektasi, belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini kemungkinan PHK juga masih akan terjadi nih di tahun ini. Jadi ya harus lebih bisa mengantisipasi. Konflik kepentingan juga cukup kuat di sini ya. Kartunya Five of Swords. Konflik internal dengan atasan juga ada. Lalu kegalauan-kegalauan antara mau resign, tapi kalau resign
belum ada pekerjaan yang lebih baik, kalau mau dilanjut ini konfliknya juga cukup kuat, jadi lebih bisa mengendalikan diri aja sih. Buat kamu yang di tahun kerbau logam ini masih bekerja, itu ya ini sudah masih cukup bagus ya. Jadi lebih banyak pengendalian diri aja terhadap konflik, jadi lebih bisa mengelola konflik supaya tidak berujung yang merugikan kamu. Oke, kartu yang ketiga ini Six of Swords. Apapun yang terjadi, hidup harus jalan terus. Nah, ini jelas. Nah, termasuk untuk kamu ya, para pekerja, para karyawan, ini bisa terjadi seperti perpindahan ya. Jadi mutasi itu hal yang biasa, pindah daerah, pindah kota itu hal yang wajar. Nah, jangan merasa kalau itu sebagai sebuah hukuman dalam tanda kutip, tapi tetap aja sih, tetap kamu harus harus fokus, bekerja keras, tetap ulet dimanapun kamu ditempatkan. Ini sesuai dengan karakter si kerbau logam ini ya, jadi emang harus lebih tangguh ya. Swords ini juga ada unsur logamnya kalau swords-nya ya, pedang, tapi kalau elemen di kartu tarot sih sebetulnya dia udara, jadi ini bisa lebih fleksibel dimanapun kamu berada. Tetap aja tangguh, kerja keras, dan jangan berpikir negatif ketika ada hal yang terjadi yang tidak seperti yang kamu harapkan. Jadi tetap berpikir positif dan bekerja keras supaya tahun ini dapat kamu lalui dengan baik. Nah, demikian teman-teman pembacaan prediksi saya untuk tahun kerbau logam. Nah, sesuai dengan karakter si kerbau ya, jadi di tahun kerbau logam ini kita tetap harus kerja keras, oke? Supaya tahun ini bisa dijalani dengan bagus, tetap optimis, berpikir positif, bekerja keras. Nah, karena pembacaan saya ini tadi sifatnya umum, bisa saja kurang resonate ya dengan kalian. Buat kamu yang ingin konsultasi pribadi dengan saya, silahkan follow Instagram Dewi Tarot atau chat ke nomor ini. Oke, saya tunggu ya. Buat kamu yang belum subscribe, cepetan subscribe ya. Like, share, kasih komen yang positif yang membangun jiwa raga kita semua. Oke, sampai di sini tayangan video saya. Saya Dewi Tarot, jaga bahagia di hati teman-teman semua. Bye-bye.